alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi atau kama qala. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu peserta ngaji pagi online Asyifa yang saya hormati, wabil khusus kepada seluruh pengurus, Ustadz Dr. Andes Haji Soekardi, dan Bapak Ibu yang lain sebagai pengurus Asyifa. Mudah-mudahan panjenengan semua yang rawuh, yang inisiasi perjalanan dan adanya ngaji pagi ini, mudah-mudahan panjenengan menjadi ummatan yang disebut oleh Allah kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Amin. Yang ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Hal seperti itu tentu tidak lepas dari karunia dan kasih sayang Allah. Kita dimasukkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang solih, bersama orang-orang yang solihah, bersanding untuk menelaah dan terus mentadaburi apa yang telah disyariatkan oleh Allah berupa firman-Nya maupun berupa hadis Rasulullah. Tiada lain, semuanya itu lillah, untuk mencari ridhonya. Dan mudah-mudahan niat kita tidak keliru dan tidak pula, mudah-mudahan tidak pula ngantuk. Pagi yang subuhnya yang sekarang jam 4 kurang 12 menit. Jam 4 kurang 12 menit. Artinya jamnya agak masuk malam hari. Artinya mungkin tidur kita sedikit. Dan memang itu dibuat seperti itu oleh Allah, fluktuatif. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ketetapan Allah yang Maha Kuasa. Karena itu Allah menginginkan kita menjadi insan yang mulia. Kalau sudah Allah kadang kita menjadi kuntum khaira ummah, maka jangan sampai kita keliru dalam memilah-milah. Bahkan penting sekali bagi kita untuk terus ngaji begini ini sampai tutup usia. Walaupun gak paham atau belum paham, walaupun belum mengerti, dan tidak akan pernah bisa kita mewadahi ke dalam tubuh kita, pikiran kita, hati kita, semua ilmu yang ada. Satu sisi bisa, satu sisi tidak bisa. Satu sisi paham, satu sisi lain tidak paham ilmu-ilmu. Karena itu bergabungnya kita di forum ngaji pagi ini adalah untuk saling share, menambah satu materi demi materi yang lain untuk bisa kita dapatkan. Dan jangan menutup diri, jangan mental block untuk terus ngansu kaweruh, mencari tahu. Dan jangan berhenti untuk mencari tahu. Terus mencari tahu dan terus mencari tahu. Sesungguhnya Allah lah yang mentakdirkan kita bisa bertemu. Dan pasti ada alasan kenapa kita bertemu di forum pagi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi yang akan kita sampaikan pagi ini adalah kelanjutan dari kemarin, solusi terhadap bagaimana kemarin kita bahas secara gampang. Mudah-mudahan paham materi kemarin dan materi sebelum ini yang membahas cahaya.
Saya senang membahas ini Bapak Ibu. Saya senang sekali. Kalau panjenengan saya doakan mudah-mudahan senang dan penjelasan saya ini nanti terus dipahami. Kalau tidak paham bisa ngobrol-ngobrol atau panjenengan cari literatur lain, buku-buku ya. Saya telah mengumpulkan kemarin buku-buku dan saya tidak akan berhenti mencarinya. Kemarin beli buku lama-lama yang kuno-kuno. Saya cari di Jalan Lamongan itu buku bekas itu. Dapat saya ada 4 buku, saya langsung beli 4 buku. Untuk saya telaahkan. Kalau penjenengan nanti malas membaca, nyari buku, kok nyari bisa terus bisa beli terus mocone sih males. Tak wacak nih. Terus tak wakili saja atau satu-satu yang lain mewakili di buku-buku yang lain. Ya Ustadz, saya itu kalau sudah baca buku itu satu lembar terus angop, ay gawanan iku anggap saya ya semacam wis iku wis apa ini jenenge wis payet. Sudah ini loh, sudah ini pikirannya itu sudah loh. Disuruh baca buku kayak gini umpamanya ini baca saya buku. Ini saya beli buku begini ini. Ini buku lagi ada buku saya bawa ini siapa tahu dalam perjalanan itu saya sempat membacanya. Kadang-kadang tidak sempat, kadang-kadang sempat saya bacakan. Jadi ini perjalanan-perjalanan bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat dan seterusnya, bagaimana sebarnya Islam sampai kepada kita ini bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu sudah tidak begitu dikenang lagi. Siapakah yang datang kepada kita yang membawa sinar Islam itu ya ke Indonesia? Lalu siapa tokoh-tokoh dunia yang membuat Islam itu semakin moncer, semakin eh, bergaining, semakin bercahaya itu siapa? Sejarah-sejarah begitu itu sudah hilang, sudah hilang. Saya dulu SMA itu diajarkan yang namanya raja-raja Asoka, raja-raja India yang Muslim itu sampai Taj Mahal itu ada, sampai raja-raja apa ini yang masuk jika Demak apa raja apa penyiar agama yang masuk ke Indonesia melalui Pasai dan seterusnya ada Sapa Raja itu pelajaran untuk anak-anak kita sudah hilang itu. Kenapa kok hilang? Gurunya sampai gak roh, gurunya itu gak tahu. Lah anak-anak pun juga tidak mendengar atau pernah mendengar itu kena wong tua yo gak roh pisan. Bahwa itu sejarah itu penting, penting sekali. Coba panjenengan telah sedikit saja peran Islam terhadap ilmu pengetahuan dunia. Peran Islam itu apa coba? Lah ya wis lupa toh, lupa. Panjenengan lupa terus yang nggak cari tahu akhirnya anak cucu kita juga hilang sudah peradaban Islam yang mana. Bahkan Islam menguasai dunia, tidak separuh seluruh dunia. Itu sudah hilang Bapak Ibu. Dan cahaya itu semakin redup, cahaya Islam itu. Cahaya Islam itu semakin redup, semakin redup. Akhir zaman. Nanti mungkin ada lagi cahaya yang sangat luar biasa ketika Islam sudah menguasai lagi. Dan itu kapan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Islam itu ada. Tinggal namanya. Al-Quran itu ada. Tinggal rasulnya. Tinggal tulisannya saja. Jadi Rasulullah, para sahabat dan seterusnya sampai zaman akhir. Zaman yang namanya zaman keemasan ya, akhir dalam keemasan Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu apa Rus atau apa ini namanya Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Siapa-siapa mereka sudah hilang. Pembawa cahaya Islam, pembawa cahaya Islam penerus Rasulullah. Lalu di akhir zaman ini masih ada kayak ngaji-ngaji begini ini. Ini menambah cahaya, tetapi cahayanya tidak besar, Bapak Ibu, tidak besar. Cuman tidak besar itu, ayo kita istiqomahi agar menjadi besar. Dan cahaya ini benar-benar kita bisa menikmatinya jika di akhirat. Di dunia ini paling ayem, tentrem, seneng, itu sudah mendapatkan cahaya. Tetapi lebih dari itu di akhirat itu cahaya itu sangat dibutuhkan karena perjalanannya jauh dan gelap gulita. Karena itu orang yang hidup di dunia saja kalau gelap itu susah, apalagi di akhirat gelap. Dunia yang sudah kita kenali jalannya ini, rumah yang kita kenali
gang-gangnya, kamar-kamarnya itu dalam keadaan gelap itu kita masih meraba-raba kok khawatir ketabrak. Apalagi yang belum kita kenal yaitu akhirat. Nah terus siapa yang bisa menyelamatkan diri kita? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar maksimal kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana itu kan ada itu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu kita pendapati pada surat berapa itu ya? Surat walladzina jahadu fina lanahdiyan walladzina ya Allah keliru. Walladzina jahadu fina yaitu surat Al-Ankabut ayat 69 Pak Qadar. Surat Al-Ankabut ayat 69 Pak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Boleh dong dibaca surat Al-Ankabut terjemahannya ayat Al-Kabut itu surat berapa ya Pak? Lupa Pak. Al-Ankabut 28. Oh iya. Loh, Al-Qasas lah 28. Oh ya 29, 29. 29. 29. Oh iya ayat terakhir. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang putus-putus ya. Oh putus-putus Pak. Lo kalian Mak. Ya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi kesungguhan kita dituntut oleh Allah. Ada nggak mau untuk menempuh jalan itu. Sedangkan jalan kami adalah ya al-Islam. Dan al-Islam itu cahaya. Seseorang yang kafir, lama, ateis, tidak percaya Tuhan. Dia apa ada Tuhan itu? Apa Tuhan itu? Dia tidak tahu dan seketika dia itu nongol keluar kendaraannya, kepalanya, hei Tuhan, kalau memang kok ada, coba buktikan kalau memang ada. Langsung Pak, ada petir bergemuruh yang mengekakkan telinganya dia. Kaget setengah mati, langsung masuk Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Cara Allah menunjukkan hidayahnya dan kekuasaannya. Cara Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan cara digerakkan hatinya ya untuk menuntut adanya Allah itu bisa menunjukkan eksistensinya. Masih tidak percaya bahwa dirinya itu dulunya ada dari ada. Alam ini dulunya nggak ada. Tidak pakai mikir gitu, langsung saja dia nyerocos mulutnya itu menantang Allah sang pencipta itu. Wahai Tuhan, jika memang ada kau, tunjukkan eksistensi itu, kepalanya itu langsung masuk mobil gara-gara ledakan atau petir yang di siang bolong. Tidak ada mendung, tidak ada awan. Allah bisa membuat yang demikian terjadi. Ledakan keras itu akhirnya dia berjilbab dan menangis. Ya, masuk Islam. Allahu Akbar yang akhirnya dari kegelapan dia, dari tidak mengertinya dia, dari tidak pahamnya dia, lalu menjadi paham dengan izin Allah, menujulah dia kepada cahaya yang disiapkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sharing kita pagi ini adalah menuju puncak. Puncak yang dimaksud adalah puncak kebahagiaan, puncak cahaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikutilah petunjuk Allah. Untuk menuju puncaknya itu ikuti petunjuk Allah. Untuk menuju puncak contohlah Rasulullah.
Untuk menuju puncak, ibrah sejarah masa lalu. Untuk menuju puncak, optimis meraih kesuksesan. Untuk menuju puncak, ilmu agama diutamakan. Yang akhirnya menuju cahaya. Cahaya yang menembus tanpa batu itu membawa senter. Membawa senter. Kenapa kok membawa senter? Karena ia berada pada kegelapan. Membawa senter karena dia berada pada kegelapan. Dan senter itu dibutuhkan walaupun senter itu, penerang itu kecil, tetap sangat dibutuhkan. Walaupun hanya HP kita yang menyala begini, tetap dibutuhkan cahaya itu ketika dalam kegelapan. Nah, cahaya dunia spiritual kita, cahaya jiwa, hati, roh kita, itu adalah pertama adalah ikuti petunjuk Allah. Jangan sampai ada yang sami'na wa asaina. Sami'na wa ata'na. Dan itu kan sudah kita hafal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Apa itu ya? Rabbana wala tuhammilna ma la Nah, itu ayat sebelumnya itu. Ayat sebelumnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita sudah mengatakan qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka mengatakan rabbuna Tuhan kami. Ketika kita mengatakan rabbuna Allah sumastaqamu, sudah mengatakan Allah Tuhanku. Kalau sudah mengatakan Allah Tuhanku itu jangan di bibir saja. Kalau kepingin cahaya, ikuti petunjuknya. Tanpa syarat, tanpa pilih-pilih. Tanpa syarat, tanpa pilih-pilih. Bahkan dihadang kematian di depan. Asal membela agamanya. Asal mengikuti petunjuknya. Nggak ada rasa takut yang namanya mati. Nggak ada. Kalau kita masih ada rasa takut mati, berarti masih tertipu dengan kegelapan. Masih di dalam bayang-bayang kegelapan. Karena sebenarnya cahaya yang kita dapatkan itu membuat kita yakin dan pede bahwa kita sudah memiliki cahaya. Kita sudah memiliki program jangka panjang bahwa perjalanan saya itu tidak akan gelap. Walaupun sekali lagi Bapak Ibu, sah-sah saja Allah memberikan atau tidak memberikan. Itu terserah-serah Allah. Sama dengan kemarin-kemarin saya contohkan. Kenapa ya? Saya itu iman yang sudah lama. Saya itu beriman kepada Allah itu sudah lama. Tapi kenapa kok masih gelisah? Berarti kegelisahan itu kan menyaksikan bahwa Allah itu telah menyayangi kita sepenuh kasih sayang. Kenapa masih ada gelisah? Karena orang masih takut dengan sesuatu. Lah takut sesuatu itulah kegelapan yang mendera, menyelimuti dirinya. Sedangkan Allah itu cahaya di atas cahaya. Tidak mungkin. Allah itu membuat kegelapan tanpa alasan. Pasti sudah menjadikan gelap dan terang itu sebagai pengimbangan. Bahwa gelap itu menyusahkan dan terang itu menyenangkan. Bagaimana mungkin bisa lari dalam gelap? Coba Pak bayangkan. Lari sekencang-kencangnya tapi gelap. Waduh. Ya apa itu? Bayangkan begitu itu. Bisa menubruk itu langsung meninggal mungkin itu. Saking banternya Melayu. Atau nyemplung kali, kalen, tidak tahu, jerungup gitu. Coba. Pastilah orang dalam hidup dalam kegelapan. Tidak bisa melihat apa-apa. Itu yang pertama itu takut.
Yang dua itu mesti kakinya itu timik-timik, ngerti ya, timik-timik ya. Meraba-raba begini. Atau tangannya itu yang membawa tongkat untuk menetapkan di depannya itu salah apa benar. Yang dilewati itu jalan berbatu, berkerikil, apa polosan. Di sana itu ada sungai atau tidak yang perlu lebarnya itu diukur dan bisa lompat apa tidak. Bahkan itu hanya got kecil saja sudah menakutkan bagi orang yang kegelapan, ada di dalam kegelapan. Bukankah Allah sudah memberikan ibrah sebanyak-banyaknya di Quran, Bapak Ibu? Lalu Alhamdulillah, kita kok ya diberi hidayah itu Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita itu kok dijadikan orang Islam yang beriman. Alhamdulillah, kita itu kok punya petunjuk yang namanya Al-Quran. Itu yang tidak bisa diganti dengan apapun. Nggak bisa, mungkin sakit. Diganti apa? Dunia. Tambah gelap, Bapak Ibu. Walaupun dunia ini penuh dengan sinar matahari, bulan, bintang, ya, sehingga indah itu. Tetapi jika orang itu belum mendapati cahaya Allah yang namanya iman dan Islam, masih gelap. Karena itu panjenengan sudah dewasa dalam bersikap, sudah sekarang itu umurnya ya wis susu jenengan itu ya wis 50 ngono ya ono sing sadurung 50 ya. Tapi rata-rata kan 50 tahun ke atas, sweet gitu, sweet 5, 70 bahkan mungkin ada yang lebih dari 70, mungkin hampir 80 atau 80. Gitu itu kan semestinya sudah dewasa. Ya udah nggak usah rewel. Makanan ini kan rewel ya Ustaz, gak rewel ya apa makan ini ku kemeng kabeh aku. Ya wis hati-hati wae lah. Ya wis hati-hati. Karena nggak ada makanan yang mematikan, nggak ada. Ya boleh kapan kemeng-kemeng ya diobati ngunae dikekno pantangane wis ngunae lah. Wis ndak apa-apa disyukuri nikmat ya ya apa wong pancen panganan iku enak, gule ya enak. Adik disiri momo gule ana santene kok tambah aku kemeng kabeh kolesterol dan sebagainya. Ora usah. Nggak usah, nikmati saja, ya. Atau mungkin panjenengan sudah memilih, ya wis gak usah ngene, yang dari halal dan yang thayyib, yang halal dan yang thayyib, ya sudahlah. Kalau memilih yang itu monggo. Jadi halal juga, thayyib juga. Maksudnya thayyib itu urusan dokter, halal urusan agama. Oh, Bapak nggak boleh begini ya. Nanti akan jadi begini, makanannya gini dan sebagainya. Karena sudah pencernaan kita sudah low, sudah dual istilahnya ya udah nggak bisa mensterilkan untuk memilih-milih gini dipisah ini yang racun dibuang gak iso racun ku ya nyampur pisan gak bisa dibuang ya karena sudah ya itu tadi expired saat itulah ndak apa-apa itu ndak penting karena tidak ada makanan yang bisa membunuh ya tetaplah orang itu kalau sudah saatnya ndak karena makanan ndak karena mana sakit ya karena memang sudah saatnya. Lalu yang terpenting, saat ini kita sudah investasi akhirat besar Bapak Ibu. Walaupun investasi sebesar apapun, ya, belum juga akan bisa menaikkan kita, memantaskan kita untuk mendapati surganya. Kecuali mendapatkan karunia dan rahmat Allah. Yang kedua contoh Rasulullah. Dengan mencontoh Rasulullah Bapak Ibu, maka kita tidak akan bleset, keblinger dengan hal-hal yang menjadikan kita itu jauh dari agama. Ya, karena sekarang ini lagi diviral-viralkan atau beberapa tahun yang lalu, 10 tahun sebelum kita ini, sebelum saat ini, ya, yang namanya kearifan lokal. Kata-kata kearifan lokal ya kondi ya ngono. Kearifan lokal, tapi isinya adalah budaya-budaya yang itu menjurus kepada eh, apa amal-amal yang tidak Islami. Ya katanya si kearifan lokal. Maka ada Jawa Islam, ada Islam Jawa. Le Islam Jawa, itu ya wong Islam, tapi bungkusannya Jawa, kembenan, kondean, adat-adatnya ya Jawa, ngono. Tapi lek kapan Jawa Islam, ya dhisik iku Jawa, tapi saiki wis Islam, membungkus Islam itu dengan kebiasaan Jawanya, dibungkus dalam Islam jilbabnya ya apik, rapi, membungkus badan itu ya pas, sesuai dengan syariat Islam. Contoh Rasulullah kurang apa?
sampai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu ya, surat Al-Ahzab itu ya, ayat 21 itu ya. Surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayatnya ayat 1, ayat 21 maksud saya. Monggo diterjemahkan. Iya, Pak Ustaz. Ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Rasulullah mengingat Allah. Sampai sholatnya Rasulullah itu ora umum. Puasanya ya ora umum, sedekahnya ya ora umum. Ya. Lah Rasulullah itu memberikan contoh. Rasulullah sudah jamin, andaikan ngapunten ya, saya itu ngarang, kan nggak usah dijadikan buah pemikiran. Andaikan Rasulullah itu tidak melakukan apa-apa, ya hanya dakwah saja, sedekah, ya tetap namanya Rasul, itu sesuai dengan SOP Allah kan. Ya terus jaminan surga. Diampuni dosa kesalahannya. Lalu kenapa Rasulullah masih sholat sampai kakinya bengkak? Sampai kakinya pecah-pecah. Wes. Panjenengan pentelengi dewe. Lihat sendiri. Kaki panjenengan itu bengkak-bengkak. Sobek-sobek apa tidak? Terus pertanyaan berikutnya, apakah sobek-sobek itu karena kebanyakan jalan dakwah? Kebanyakan sholat malam, tahajudan, atau lama berdirinya, lama rukuknya, dan seterusnya. Sehingga menjadi kakinya itu saksi bahwa kaki yang aku pakai ini menjadi sobek, menebal, dan sebagainya karena ibadah. Lalu, bukankah Bunda Aisyah tanya, ya Rasulullah kenapa sampai kakimu bengkak begitu? Jadi kaki bengkak, kalau panjenengan kakinya bengkak. Ora usah ngersulon. Wah, bengkak ini ya jantungan. Oh, bengkak ini ginjalnya salah. Ini paru-paru dan lain sebagainya. Terus akhirnya kok drop, ya Allah, kata mati berarti. Kan gitu kepikirannya. Nggak, saya ndak ada wis bengkak ya gak apa-apa, gak melok duwe kok. Kaki ini ya Allah yang punya. Ya tangan Allah yang punya. Andaikan nanti itu karena ini itu dan sebagainya lalu saya meninggal, ndak apa-apa. Wong penyakit itu diberikan oleh Allah kepada kita agar kita tidak dapat sisa dari akhirat, di akhirat sana kok. Agar Allah membebaskan kita dari siksa karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau panjenengan itu paham, yakin dengan itu ya, sakit itu ndak usah ngersulon, nggak usah kok ya merajuk kepada anaknya, suaminya, istrinya, dulurnya. Ndak. Karena ketahuilah bahwa ketika kita sakit, itu karena Allah tidak rela kita itu tersiksa di akhirat. Sehingga dosa yang ada dihilangkan oleh sakit yang diterima. Asalkan sabar dan ikhlas. Nah itu lagi kembali situ. Wes, contoh Rasulullah panjenengan sudah dapat sirah Nabi. Lalu yang berikutnya ibrah sejarah masa lalu. Masa lalu itu loh, wong ganteng ya mati. Wong gapati ya ganteng ya mati. Wong ayu iki ya mati. Wayu Ibunda Zara, Ibunda Aisyah, Ibunda Khadijah, para orang yang solih-solih meninggal dunia. Kok yang solih gak meninggal ya enggak. Orang yang kaya raya penguasa ya meninggal dunia. Mereka ada yang dalam keadaan iman, mereka yang ada yang tidak. Mereka yang sudah mendapatkan cahaya dan mereka yang tidak mendapatkan cahaya karena keingkarannya banyak. Ibrah masa lalu, karena itu ayat surat Al-Fatihah itu
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat. Nah, berarti kan ada masa lalu yang ada orang diberi karunia nikmat, bercahaya-cahaya, berhias. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cahaya itu berpendar terang. Mula-mula bisa kita lihat itu di alam kubur. Maka panjenengan harus banyak mengibrah apa sih yang membuat alam kubur itu bercahaya. Banyak hadisnya, banyak hadisnya. Petunjuk Rasulullah mengurai dengan jelas dan gamblang bahwa di alam kubur itu bisa gelap, di alam kubur itu bisa terang. Ora usah nggawa lampu diterangi ngono, gak ngefek. Ya lampu kuburnya itu jelas dikasih apa lampu-lampu. Lek iso jerone pisan ke ono. Gak kira ngefek. Karena cahaya itu adalah iman Islam yang kita bawa, Al-Quran yang kita bawa. Wes, panjenengan sudah tahu begini, insya Allah kita semua dapat cahaya. Optimis bahwa cahaya yang kita bawa, cahaya sendiri dari amal ibadah kita yang kita bawa. Karena itu sering kita mendoa kepada orang tua itu kan begini Bapak Ibu, ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami yang telah tiada. Terus sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami, kan gitu. Seada diurai-uraikan ya, luas gitu ya. Itu kan doa terbaik redaksi yang dari Allah itu. Lalu sebisanya mungkin kita menguraikan begini, ya Allah, janganlah Engkau biarkan ibunda kami, ayahanda kami tanpa penerangan di alam kubur. Jangan Kau gelapkan ya Allah, karena atau gara-gara amal ibadah kami di dunia yang kurang, atau doa kami yang kurang. Berilah mereka berdua di sana itu cahaya terang-Mu. Kasih sayangilah. Karena kami belum bisa menyayangi sebagaimana beliau menyayangi kami. Sedangkan Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Begitu. Ibrah sejarah anak yang solih itu adalah pionir penyejuk hati dunia akhirat bagi orang tuanya. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah jadi anak. Sekarang pun jadi orang tua. Ketika jadi anak itu gatine wong tua. Itu anak-anak kita juga gati kepada kita. Hukum alam. Hukum alam. Kalau ada anak-anak tidak gati kepada kita, pertanyakanlah pada diri sendiri, apakah dulu gati kepada orang tua kita? Ya, kita sendiri. Makanya sekali lagi diri sendirilah yang bisa menolong diri kita sendiri biidnillah. Yang ketiga, yang keempat, optimis meraih kesuksesan. Yang kelima adalah ilmu agama diutamakan. Oke. Ilmu apa saja itu sebenarnya sumbernya dari satu ilmu, yaitu dari Allah melalui Al-Quran, melalui Al-Hadis. Al-Hadis itu adakah ilmu alamnya? Ada. Ilmu langit bumi ada. Rasulullah tidak ngarang, tapi Rasulullah itu menguraikan. Ada hadis tentang sungai Efrat yang keluar emasnya. Bagaimana Rasulullah telah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Lalu kejadiannya ini sekarang ini selagi rame. Berarti ada petunjuk keilmuan tentang alam ini yang diuraikan oleh Rasulullah. Tentu hal yang penting, belajar matematika itu ya gandengnya agama. Belajar kimia dan lain sebagainya itu gandeng agama. Lalu yang terakhir ada di sana menuju cahaya puncak. Banyak perolehan kita, banyak tahapan-tahapan untuk mencari cahaya. Banyak sekali petunjuk-petunjuk Allah agar kita mendapatkan cahaya. Tapi sekali lagi ayatnya tidak pernah dirubah. Yahdillahu
linurihi mayasya. Yang fatal itu gini Bapak Ibu. Panjenengan pirene jadi ngatur lho kopine dhisik. Monggo ngopi-ngopi dhisik monggo. Duh, lah kok Mantap, lebih gini Ustaz, ya mantap. Allah. Monggo. Pak, kopinya, kopi hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sampun Ustaz, melek Ustaz ini. Waduh, dadake kopi niki pahit banget. Ya Allah, wong iku gawene rek. Di Selasar dikirim kopi sama jajan. Urung iso mam jajane wong saeling ngobrol ngene lah ya mulu-mulu gak enak. Lek- Allahu Akbar. Wis. Lalu yang menyedihkan gini Bapak Ibu. Yang kita khawatiri gini loh. Apakah dalam setiap saat kita berzikir, ya, terus kita sholat, kita baca Al-Quran, iku kok gurung teko ayeme, kok jek resah dan gelisah. Apakah Allah itu menutup pintu rahmat untuk kita? Itu loh yang kemarin saya sampaikan. Jangan Allah itu ketika kita datang itu Allah nggak melihat kita. Allah memalingkan muka. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Surat Luqman Pak Qadar. Surat Luqman itu surat 31 barangkali ya. Itu ayatnya ayat 3 ya. Wa Iya, idza Pak. tutla alaihi ayatuna. Ayat 3 ya Pak ya. Wa idza Ayatnya tutla ayat. Oh, mboten, Pak. ayat berapa? Kalian 456. ini malih sih, Pak. Kalian ini malih. Hah? Kalian ini malih. Idza tutla alaihi ayatuna begitu, Pak. Wah, ya. Wa idza tut- Oh, ayat itu, Pak. Oh ya wes, ayo Iya, diterjemahkan ayat 7 Pak. surat Luqman 31. Iya, Pak. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Begitu loh Gembirakanlah. Bapak Ibu. Coba ya, satu poin saja. Selain sholat, selain zakat, selain berbuat baik pada sesama. Coba ketika kita telaah Al-Quran. Keinginan kita kan mendapatkan cahaya dari Al-Quran itu. Wong cahaya dari Al-Quran itu no kok. Quran itu cahaya kok. Quran itu cahaya. Kan ada itu ayat-ayatnya itu. Eh, Lalu kenapa kok tidak ada rasa ya? Tidak ada rasa ya membaca Al-Quran itu. Kok tidak ada rasa sejuk-sejuknya, nyaman-nyamannya gitu. Kok nggak ada klik ya di hati itu. Jangan-jangan kita itu hafal di bibir, di pikiran. Tidak sampai menembus ke dalam jiwa. Loh berarti kan kita nggak dapat cahaya. Loh, jangan ucapan yang kita dengar itu telinga nggak ikut nggak mendengar. Seakan-akan tidak mendengar. Seakan-akan tidak mendengar. Kenapa? Karena telinganya itu ada sumbatan kanan kiri. Tidak masuk sama sekali. Ada ayat itu yang kita lihat. Lalu langsung masuk ke dalam hati. Ada ayat itu yang harus kita ucapkan. Ucapan ini langsung masuk ke telinga. Lah, masuk ke telinga ini terus masuk ke dalam hati. Ada ayat yang diam. Ada ayat yang berbunyi. Lah yang diam dan berbunyi itu semuanya seharusnya itu terinspirasi di hati akhirnya tambahlah cahaya. Lah kalau wala mustakbiron berpaling bibir itu membaca tapi pikiran itu sama sekali tidak ada rasa. Loh, jangan-jangan itu keterusan gitu loh. Keterusan begitu itu terus tidak ada ngehnya hati itu tidak ada ngefeknya. Loh, bukankah itu bahaya? Bukankah itu berbahaya bagi diri kita? Ka'alam yasma'ha, seakan-akan tidak mendengar apa-apa. Jadi ketika kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan semestinya telinga itu mendengar. Iya mendengar, Ustaz. Mendengar.
Tapi sebenarnya telinga itu bukan udhunnya yang mendengar, tapi sam'unnya yang mendengar. Gitu loh yang kita bahas itu loh Pak. Jadi telinga itu ada namanya udhun, telinga, udhunun telinga. Tapi fungsi telinga itu adalah sam'un. Makanya ada kata, ada ayat inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kan sudah aku berikan telinga kamu. Kok gak berfungsi telingamu padahal kamu tidak tuli. Ada mata yang bisa melihat. Loh kamu tidak buta loh ya. Allah akan tanya itu. Karena itu ketika kita mendengar satu ayat saja, muaranya kepada tauhid loh Pak. Bu, satu ayat yang kita baca Bismillah, itu muaranya ke tauhid loh. Mengesahkan Allah. Apalagi ayat-ayat kauniyah. Di belakang segala ciptaan itu ada yang maha kreator. Yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di belakang orang dablek ada Allah. Di belakang orang pintar ada Allah. Di belakang orang musyrik ada Allah. Di belakang orang yang mukmin juga ada Allah. Allah menjadikan, Allah punya hak untuk memberikan petunjuk, membiarkannya Allah. Yaitu tadi, yahdillahu linurihi mayasya. Surat nomor 24 ayat 35. Allah akan memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Bahkan panjenengan sudah hafal itu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Iya, kita tidak rela kalau suami istri kita itu tidak taat. Iya, kita tidak rela anak-anak kita itu tidak taat. Iya, tidak rela cucu kita itu tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat. Tetapi Allah punya hak untuk menjadikan dia itu begini dan begitu. Lah, kita ikhtiarnya adalah ayo sholat. Karena sholat itu adalah menambah cahaya di hatimu. Ayo ngaji. Karena ngaji itu cahaya Al-Quran akan menginspirasi dirimu untuk berjalan lebih terang lagi nanti, lebih mudah lagi nanti, dan seterusnya. Dan itu lembut-lembut saja. Tidak usah cekar membahana, heboh. Awas, awas. Tidak perlu. Gak perlu kita menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah yang memaksakan kehendak kepada anak, cucu, tetangga, saudara. Tidak usah. Cukup kelembutan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah oleh kalian berdua wahai Musa dan Harun, nasihati Fir'aun itu, siapa tahu Fir'aun itu akan takut kepada Allah Tuhannya, atau ingat bahwa dirinya itu hanya manusia biasa. Allah tahu Pak, Allah tahu Bu, kalau Fir'aun tetap dablek itu Allah tahu. Tapi kenapa Nabi Musa tetap disuruh untuk datang kepadanya? Yang pertama agar Nabi Musa itu ada ikhtiar melepas tanggung jawab kewajiban sebagai pembawa risalah. Lalu juga untuk menahbiskan Fir'aun agar layak untuk disiksa. Kenapa? Karena sudah ada pemberitahuan. Sudah ada nasihat-penasehat yang datang. Itu yang diinginkan Allah. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya kita berproses. Loh panjenengan itu santri-santri yang sudah kawak-kawak gitu. Santri-santri yang sudah usia-usia emas katanya Pak Agus Bagio itu usia emas. Ya, ya Allah. Santri. Untuk menuju ongoing, bagaimana kita bisa seluncuran cepat sehingga Siratal Mustaqim itu tidak penghalang bagi kita. Tidak takut saya lewat Siratal Mustaqim karena saya sudah membawa bekal. Ayo diperbaiki dasar dengan paripurna. Dasar dalam arti bisa ilmu pengetahuan agama, bisa Al-Quran. Dimaksimalkan dasar. Dan jangan pindah-pindah yang lain. Di ilmu yang lain banyak begini-begini. Akhirnya ini. Tawur nanggone pikiran kita, hati kita itu. Ilmuilah dengan ilmu yang maksimal. Setelah selesai, pindah satu lagi. Selesai, pindah satu. Maksudnya paham, pindah satu lagi. Paham, pindah satu lagi. Lalu dengan tadarus
maksimal panjenengan dasar sudah selesai, tadarus sudah selesai, tahsin bahkan tiap pagi terlaksana gitu. Tadarus sendiri maupun dikoreksi, tahsin sendiri maupun akhirnya kita tartilkan membacanya dengan tartil dengan sebaik bacaan. Lalu kemandirian dalam tadarus, bisa membaca di rumah, mandiri di rumah, membaca-baca gitu. Yang itu Allah anggap bahwa kita cinta Quran yang sering dibacakan oleh MC host kita butuh itu ya, cinta Quran. Oke. Nah, simbolik sebuah telaahan tiap pagi bahwa kita benar-benar kepingin ya tidak karena siapa-siapa panjenengan ya gak sungkan salah-salah ngono ku ya meniku muncul meneh ya gak sungkan ngono ku ya wis gak duwe isi wong padha kabeh ku isin padha salahe ana ewange dadi ana ewange jadi gak isin wong kabeh ku pancen ya belajar dan kalau malu lebih hina malu lagi nanti di hadapan Allah. Panjenengan salah-salah kok ojo mundur lah menit tak teko buka online setengah pitu wae jika dikongkon itu setengah 6 jika dikongkon butuhi maca saya maca kucing pelgak-pelguk loh panjenengan itu membaca itu loh iku akeh sing nyekseni wong 80 wong 70 wong swidak sing nyekseni akeh bahwa jenengan pagi itu ngaji dan semua jadi saksi HP ini yo jadi saksi laptop yo dadi saksi koncone sing guyu-guyu mau sing sakjane padha ya gak iso yo dadi saksi. Aduh Allahu Akbar walillahim. Jadi saksi semua. Jadi bacaan yang lancar, bacaan yang tidak lancar itu enggak penting. Kenapa enggak penting? Karena kelancaran lidah kita itu Allah yang beri. Ya, kesulitan kita itu ya Allah yang beri. Ya, buktinya apa? Allah memberikan doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu dijamin mudah membacanya. Tentu ada catatan bagi orang yang dikehendaki untuk mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mimmudzakir sampai diucapkan 4 kali di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu mudah. Pertanyaan begini ya Allah, saya itu ya rodok nangis ya. Nangis sih gini. Ono santriku sampai lo iso melaku moco itu loh, tapi gak jelas hurufnya. Tapi melaku. Melaku loh. Moco itu Bismillahirrahmanirrahim umpamanya. Tapi mari Bismillahirrahmanirrahim. Tapi gak jelas hurufnya. Coba Mas. Ini masih muda loh Bapak Ibu. Coba Mas diulang lagi Mas, ayatnya itu Mas. Gak jelas saya itu. Akhirnya ya kata dinilai A ya apa? Gak mungkin dinilai B ya kurang pantas. Lihat dinilai C nanti down. Repot iki. Hasilnya itu gak C tapi D. Ya. D kamu ya gak mudeng dengan huruf-hurufnya. Ngono iku ya ono gitu loh, mbah-mbah ya ono. Anak-anak apa remaja ya ono. Kok iso ya Allah terus saya gini, nangisnya begini, ya Allah janganlah kau gagalkan pahalanya. Janganlah kau gagalkan pahalanya. Sudah berusaha itu dan tidak malu. Konco-koncoan itu walaupun ya sudah usia-usia, tidak malu. Tidak malu. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Andaikan kita itu lidah kita tidak keluh Bapak Ibu. Lidah kita tidak keluh. Lidah kita itu lancar-lancar saja. Tapi kok angel mocone. Maka ya sudah istighfar saja kepada Allah. Tapi terus belajar. Istighfar kepada Allah. Memang Allah belum menghendaki ya. Bukan tidak ya. Belum menghendaki kelancaran. Kita diberikan segitulah ilmu. Segitu. Dan bersyukur sudah bisa baca Al-Quran yang penting jalan. Huruf alif gak keliru. Huruf ba gak keliru nun. Huruf ta gak keliru ya. Huruf jim gak keliru kho. Huruf kan ada kata ruhoan di Al-Quran itu loh. Ruhoan haitsu asab. Itu diwaca rujaan.
Lah saya itu waktu ngajar tadarus itu tak anteni mari iki lak ana rukhoan to ayat itu. Tak anteni kebetulan kak diwaca rujaan. Dadake temenan. Diwaca rujaan. Ya Allah Bu, stop. Itu rukhoan jadi rujaan. Keliru jim keliru kho. Ya. Kho keliru jim maksud saya. Loh gitu itu terus kita kita stop itu loh. Pura-pura gak kerungu bablas. Ngoten niku ya ana. Dadi sungkan lek disalah-salah niku sungkan. Wong salah kok disalah-salah nih. Ya insyaallah. Baik kita lanjutkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Bukti Allah mengajak kita menuju cahaya. Bukti Allah mengajak kita menuju cahaya. Gambar kecil saya Allah karena Allah cahaya di atas cahaya. Panjenengan sudah tahu. Saya tidak menguraikan ayatnya untuk dibacakan terjemahnya yaitu terdapat dalam surat An-Nur ayat 35 tadi. Surat An-Nur 24 ayat 35. Bahwa Allah itu cahaya di atas cahaya dan Allah akan memberi cahaya suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Kapan diberikan juga suka-suka Allah. Dan alhamdulillah kita sudah dapat loh Bapak Ibu. Saya yakin 100% husnudzan bahwa Allah memberikan kita semuanya cahaya. Nyatanya masih ngaji, nyatanya masih sholat, nyatanya masih berbuat baik. Menandakan kita sudah punya cahaya, modal sudah ada. Tinggal moles cahayanya itu agar bertambah mahal harganya. Dipoles semakin kinclong, dipoles semakin digosok. Jadi batu yang biasa saja itu menjadi mahal harganya karena polesannya. Seseorang itu mahal harganya bukan karena tampan, pintar, cerdasnya tidak, tapi karena akhlaknya. Itu yang harganya mahal karena akhlak adalah tertinggi dari sebuah pencapaian nilai-nilai takwa dan iman kepada Allah. Karena itu kalau sudah mengatakan bertakwa beriman, lalu nggak punya akhlak, maka dia itu sebenarnya tidak mengerti apa-apa tentang iman dan takwa, tidak mengerti. Takwa itu apa ditanya tidak tahu, iman itu apa tidak tahu ditanya itu tidak tahu, tidak bisa jawab. Ya, berarti dia belum memuncaki diri dengan Allah. Maka tidak perlu harus tanya kepandaian, kecerdasan S2, S3, S4 atau S4 apa ya, profesor atau apa itu. Lihat saja ini etikanya, adabnya. Bagaimana itu kepada Allah Rasulnya. Nah, bagaimana itu. Maka Allah akan memberikan cahaya terhadap orang yang akan Al-Quran itu cahaya. Al-Quran itu cahaya. Bukankah ayat juga menyampaikan, menerangkan kepada kita bahwa memang Al-Quran itu cahaya. Ya. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Cahaya yang jelas. Lalu yang ketiga, petunjuk Rasulullah adalah cahaya. Petunjuk Rasulullah itu cahaya. Jadi Allah itu menurunkan Rasulullah agar mengeluarkan dari yang kegelapan menuju cahaya, menuju terang. Yang berikutnya para malaikat suci itu Bapak Ibu terbuat dari cahaya loh. Terbuat dari cahaya. Saya senang dengan buku yang sering saya ceritakan itu. Kisah-kisah para malaikat itu. Kisah-kisah bahkan hampir keterangan-keterangan hadis Al-Quran itu yang membahas tentang malaikat itu luar biasa. Bagi kita malaikat yang indah yang tak pernah durhaka kepada Allah itu bisa kita saingi loh Bapak Ibu. Bisa kita saingi. Bahkan kita di atas malaikat. Malaikat menjadi pesuruh kita. Karena ada hadisnya itu. Kenikmatan surga yang lebih nikmat daripada surga itu sendiri. Di antaranya 4 nikmat. Kenikmatan surga yang tidak melebihi, yang maksud saya, yang melebihi surga itu sendiri. Jadi kenikmatan yang melebihi surga itu sendiri. Di antaranya adalah karena kita didampingi atau dilayani oleh para malaikat. Makhluk yang terbuat dari cahaya itu. Yang kita suruh ya mau saja. Karena memang predikat kita itu melebihi tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan
Tatanazzalu. Nazzal itu zaknya itu tasdid. Menandakan benar-benar. Janji Allah itu kata kalau Allah itu mengatakan benar-benar kami akan turunkan. Tata nazzalu alaihimul malaikatu yang menghibur kita Allah takhafu wa la tahzanu. Jadi kata nazzala itu menahbiskan, mematenkan, memastikan. Nah, begitulah. Allahu Akbar. Manusia terbuat dari tanah, Bapak Ibu, dari tanah. Dihormati oleh makhluk Allah yang terbuat dari cahaya. Yang suci itu layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun 6 ayat 6 itu. Lalu iman itu cahaya. Iman itu insya Allah 1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya ada pada diri kita. Bukankah ngaji pagi ini rumah kita dalam naungan malaikat? Panjenengan sudah tahu apa belum informasinya? Bahwa di rumah-rumah yang dipakai membaca Al-Quran, di rumah-rumah yang mendapati serap, bukankah itu cahaya nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran? Hiasilah cahayamu, hiasilah rumahmu, berilah cahaya rumahmu dengan tilawah, dengan sholat. Kan gitu ya? Gitu kan? Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi iman itu cahaya. Karena itu kalau ada orang yang beriman itu masuk rumah siapa saja, rumah mana saja, itu diikuti oleh cahaya-cahaya itu. Cahaya itu apa? Ya iman itu. Yang keenam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu juga cahaya. Ilmu itu juga cahaya. Insya Allah semuanya ini, 6-6-nya ini, kita mendapatilah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi Allah cahaya kita. Kita sudah beriman. Al-Quran itu cahaya. Al-Quran petunjuk Rasulullah itu bukankah itu juga cahaya? Para malaikat yang suci itu cahaya dan selalu menaungi rumah kita dan mendoakan, ya Allah berkailah, ya Allah ampunilah, ya Allah maafkanlah semua yang ngaji, yang berangkat ngaji, yang cari ilmu dan halaqah ilmu dikelilingi oleh malaikat. Nah kita aja nggak ngelihat. Bukankah seandainya ngelihat betapa bahagianya ada pendampingan yang namanya malaikat? Karena itu aja ngantuk. Enggak ngantuk Kak Tangi. Ustaz. Mendengarkan Ustaz. Jadi selalu soalnya aku iku ya gak curiga sing melek sih, curiga sing ngantuk. Kasih ngantuk. Mak Ustaz. Seandainya ngantuk tapi offline tiduran. ya, dalam satu pertemuan halaqah itu loh. Lah ya aku wedi to. Misalnya gini ngeweng ngono wedi to aku. Untung aku gak offline iki, online tadi aku gak wedi blas. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Karena itu insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan mungkin banyak apa ini cahaya-cahaya itu berada di semua tempat. Ketika kita mendapati satu tempat, yang itu tempat itu ngaji itu kita melihat, berarti cahaya ada di sana. Karena itu begini Bapak Ibu, kalau ada orang yang membaca Al-Quran, lah salah-salah toh, ngono ojo dibully, salah-salah itu loh, salah-salah terus ya, bisa diperbaiki ya diperbaiki. Ketahuilah yang dibaca itu ayat-ayat Allah. Panjenengan ngetawakan yang mana? Ngetawakan yang baca atau ngetawakan ayat-ayat? Itu yang nggak jelas itu. Jangan keliru. Oh, baca kok bulu-bulu dari bagian lo. Tetap saja yang dibaca itu ayat-ayat Allah. Bukankah Allah yang menghendaki dia salah di sini? Dia Allah yang menghendaki. Kan tidak diinginkan, berkeinginan. Kepinginnya ya benar. Betul toh? Benar gitu toh? Karena itu kita kalau membuli, mentertawakan gitu ya. Itu mentertawakan yang mana? Kan berbahaya kalau mentertawakan ayat Allah. Wong ayat Allah itu ayat yang benar adanya dan tidak syarat dengan keilmuan ketauhidan. Yang tidak boleh kita membulinya. Ya, ketika kita sudah mendengarkan itu, jangan sampai ada sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Allahu akbar.
Jadi hal-hal seperti itu manajemen perjalanan keilmuan. Bapak Ibu ada begini. Iya itu sebenarnya sama tilawah. Setelah itu ditafsiri, setelah itu dipelajari bahasanya, setelah itu diterjemahkannya, setelah itu belajar hukum-hukum Islam, setelah itu belajar hadis, setelah itu belajar materi dakwah, qiraah, sirah, tahfidz barangkali. Lalu mungkin finish itu karena Allah yang memfinishkan. Pas sudah selesai kita pelajari, Allah memanggil. Bukankah ilmu yang kita miliki, yang kita amalkan itu mendampingi kita sampai akhirat? Betapa senang panjenengan, ya, panjenengan yang rajin ngaji. Saya yakin panjenengan mendapati cahaya itu sehingga kepulangan itu tidak apa ini takut, tidak takut karena ilmunya mendampingi kemanapun berada. Bahkan saat kepulangan itu ilmu itu berupa cahaya-cahaya yang itu tidak dikhawatiri. Ya, di sana itu gelap. Sudah menunggu cahaya yang sangat terang. Lalu jenengan kelayu. Kelayu apa ya bahasa Arab ya? Ayo, bahasa Arab sampai bahasa Indonesia apa Putri? Kelayu itu apa ya? Ikut gimana ya? Ikut, Mak. Terbawa. Ya, gitu ya. Hanyut gitu loh. Hanyut Ya, mau gitu ya. Gitu ya, kelayu ya. Jadi sehingga tidak terasa kalau kita sudah pindah alam. Tahu-tahu sudah pindah alam gitu saja. Sakit-sakit ya tidak terasa. Bukankah hadis itu mengatakan begini sakitnya? Iya, itu bagi orang kafir. Ya bagi orang yang mukmin ya tidak lah. Tidak. Tahu-tahu sudah berat dalam hal nafas itu tahu-tahu terus pulang gitu saja melihat. Walaupun mata terpejam tapi melihat betapa cahaya yang sudah kita kumpulkan itu menemani kita untuk membela diri kita di hadapan Allah, di hadapan yang pertama ya di hadapan Mungkar Nakir. Lah Mungkar Nakir juga sungkan nanya, betapa cahayanya seperti ini, gak mungkin aku nanya. Lah kok nyaingi aku, lah kok luwe jelas, luwe terang daripada aku. Bisa saja kan begitu, bisa saja. Sehingga kamu bertanya itu di stop oleh Al-Quran kita, di stop oleh amal ibadah kita. Apa kamu tidak tahu bahwa ini adalah hamba Allah yang taat? Apa kamu tidak tahu kalau ini cahayanya seperti inilah? Kan bisa begitu, bisa begitu. Tidak perlu ditanya, oh, kita sudah hafal kok pertanyaannya. Mesti bedek ngono ya sisok. Ya, marobuka. Loh, kok tanya Rabbula sudah tahu saya itu Allah Tuhanku kalau pakai nanya-nanya. Akhirnya malaikatnya sungkan gak takut. Ya wes budal kono. Loh, kenapa tidak? Kenapa tidak hal itu bisa terjadi biidznillah tentunya. Biidznillah. Dan bukankah riwayat-riwayat banyak yang menyampaikan kepada kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Monggo Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.